Saya sebenarnya sudah berkenalan dengan AI ini sejak saya studi S2 ya tahun 2000 ya. Walaupun AI-nya belum seperti sekarang ya. Kemudian saya menggunakan itu untuk tesis saya, kemudian dilanjut pada saat saya studi S3. Jadi yang pertama tadi untuk bidang electrical engineering, kemudian ketika saya S3 saya masuk ke biomedical engineering, tapi menggunakan konsep yang sama, yaitu menggunakan artificial intelligence. Walaupun tahun 2006 itu juga belum seperti sekarang. Nah, kita lihat, jadi sehari-hari saya di Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Teknik. Ya, kemudian saat ini banyak mengajar di program sarjana teknik biomedis maupun program magister teknik biomedis. Walaupun juga cukup banyak juga mengajar di teknologi informasi. Untuk bidangnya, saya banyak mengajar di penerapan AI ya di bidang-bidang tersebut, dan juga sekarang mulai merambah ke hal yang lain, yaitu pelengkap dari AI itu sendiri, yaitu blockchain. Nah, pertanyaannya adalah apa itu AI? Ya, jadi mungkin kalau kita melihat AI itu, kita akan lihat paling mudah adalah dari sisi apa sci-fi ya, itu film-film ya. Masih ada yang kalau masih tahu Terminator mungkin ya, mahasiswa sekarang mungkin udah nggak tahu ya, tapi kalau zaman saya dulu masih masih SMP apa ya, itu sudah ada namanya Terminator ya. Di situ ada namanya Skynet ya, dia berhasil menguasai dunia, kemudian mendapatkan perlawanan dari yang namanya John Connor gitu ya. Nah, sehingga dia mengutus Terminator itu untuk membunuh John Connor ya, dan itu sudah sampai kepada lintas luang dan waktu ya, bisa teleporting segala macam. Kemudian ada film iRobot, kemudian yang cukup terkenal itu Matrix ya, itu juga ada sedikit di situ AI, di situ gambarannya di lebih banyak kepada metaverse sebenarnya. Ya, dan juga banyak sekali film-film sci-fi yang itu melandaskan pada AI. Nah, sebenarnya AI ini kalau kita lihat di film-film itu kan lebih banyak, bukan lebih banyak ya, ada di antaranya yang salah satunya di Terminator itu dia ancaman gitu ya. Bahkan Elon Musk sendiri mengatakan bahwasanya AI ini lebih bahaya dari Korea Utara gitu kan, ya, yang dengan senjata nuklirnya. Namun di balik potensi-potensinya, apakah ini bisa kita cegah atau eliminir, sehingga hanya tinggal manfaat-manfaatnya ini yang menjadi tantangan peneliti-peneliti bidang AI sekarang ya, karena kita juga tidak tahu, dan juga di era sekarang ini terpecah dua antara kelompok yang dia optimis, ada yang kelompok yang mulai berhati-hati dengan riset di bidang AI di sini. Bahkan di antara para penemunya, yaitu kalau tertarik dengan AI itu ada Yann LeCun, kemudian Joshua Bengio, aja udah beda pendapat di situ tentang bahaya yang bisa muncul dari AI itu sendiri. Nah, salah satu dari apa yang sudah kita nikmati dari apa AI itu sendiri yang paling, dan mungkin teman-teman sudah banyak menggunakannya selain eranya ChatGPT itu, sebelumnya adalah yang paling mendasar itu adalah language translation ya. Jadi bagaimana dengan AI ini ya, dia bisa melakukan translasi, penerjemahan antar bahasa ya, baik secara teks maupun sekarang sudah secara voice. Bahkan kalau tidak salah Samsung yang terbaru itu sudah voice to voice ya. Jadi kita kalau berbicara dengan orang asing tidak perlu kita pakai bahasa Inggris ya, cukup pakai bahasa Indonesia. Nanti dia misalkan orang Korea itu bahasanya keluar di sebelah sisi dia itu adalah bahasa Korea. Jadi machine to machine translation ya, human to machine, machine to human itu sudah tidak lagi teks tapi sudah voice ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, ini karena ya
kita perlu melihat makna dari uh, artificial intelligence itu sendiri. Ya, namanya intelligence ini kan seperti yang kita tahu ya, mungkin tidak usah kita definisikan secara filosofis ya, tapi orang itu punya kecerdasan yang tidak dipunyai oleh makhluk lain ya, oleh kingdom animalia ya, oleh binatang. Ya, kita bisa berbahasa, berbagai macam bahasa kita kuasai ya, kita bisa melakukan analisis dan seterusnya. Nah, kita ingin intelijen itu kita buat di mesin ya, sehingga menjadi artifisial. Ya, jadi kita ingin menjadikan mesin itu intelijen seperti kita. Jadi target kita bukan bukan binatang tapi mesin, yang mesin itu nanti menjadi perdebatan cukup seru apakah mesin itu bisa kita beri kesadaran atau tidak. Tapi setidaknya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang hanya diselesaikan oleh manusia yang intelligence. Ya, jadi kita create intelligence, ya kita tanamkan di mesin sehingga intelligence itu menjadi artifisial. Ya, sehingga kita sebut sebagai kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Ya, intinya kita ingin menjadikan mesin ya menjadi intelligence sebagaimana manusia. Ya, kita anggap mesin ya. Harapan kita mesin itu tidak punya kesadaran sehingga dia manut atau menurut menurut kita. Ya, kalau mesin itu sudah punya kesadaran itu seperti yang terjadi di Terminator itu. Ya, dia bisa punya kehendak di luar kontrol dari manusia. Nah, untuk menjadikan mesin itu dia punya kemampuan intelligence, maka dibuat atau dikembangkan caranya. Ya. Nah, caranya itu disebut dengan algoritma, ya. Itu kemudian disebut dengan machine learning. Jadi pembelajaran mesin. Jadi bagaimana kita menjadikan mesin itu mampu learning karena salah satu uh, enabler dari intelligence itu adalah ability to learn. Ya. Selain dari decision making atau reasoning, logic itu dia juga harus punya kemampuan belajar sebagaimana manusia. Ya, jadi harus punya kemampuan belajar. Oleh karena itu kita juga perlu menjadikan supaya mesin itu bisa intelijen, dia juga harus punya kemampuan belajar. Nah, ini bisa kita terapkan, manusia sudah menerapkan ini tidak pada mesin, ya. Misalkan melatih binatang-binatang tertentu. Nah, ini yang kita akan terapkan pada mesin. Jadi misalkan di situ ada mesin, dia dilatih, ya, bahwasanya berbagai macam jenis anjing di situ, ya, diperkenalkan, diingetin bahwa ini loh, ini kayak gini beda-beda, tapi ini semuanya disebut dengan anjing misalkan, ya, atau binatang tertentu gitu ya. Nah, ketika dia sudah paham, bisa melakukan generalisasi, tidak hanya menghafal, sebagaimana kita kan kalau kita belajar itu tidak menghafal, tapi melakukan generalisasi dan melakukan reasoning. Maka ketika diberikan masukan berupa seekor anjing, dia bisa mengenali bahwa ini anjing bukan kucing gitu ya. Nah, nah ketika diberi gangguan di mana gambar atau citra anjing tadi itu bersama dengan benda-benda lain, maka dia akan kebingungan karena yang dia latih itu adalah citra anjing ansih saja atau hanya anjing saja. Tapi begitu dia diberikan gangguan objek-objek lain, maka ini menjadi masalah. Maka perlu di-training juga dengan kondisi yang menyerupai realitinya. Ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan training itu, ya itu juga diberikan gangguannya. Ya, tidak hanya sekedar kondisi ideal. Sebagaimana kita kalau melihat benda-benda itu tidak, kita melihat bakmi goreng misalnya di atas meja dengan di atas stiker atau di apa tengah lapangan pun kita tetap bisa mengenali kalau itu adalah bakmi goreng gitu ya. Walaupun lingkungannya berbeda. Ini juga harus dilatih ya karena ini yang diharapkan ya, kemampuan atau kecerdasan seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan itu ya orang-orang berpikir dengan teknologi yang ada sampai pada model yang sekarang ngetren namanya deep learning. Jadi pembelajaran yang sangat dalam ini mengikuti bagaimana cara otak bekerja ya. Secara fisikal dimodelkan ya, kemudian dilakukan training ya dengan mesin tentu saja dengan mesin komputasi yang memadai sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang akurat. Namun kalau kita sebagai manusia kita memang tidak paham
apa yang di dalam otak kita itu cara kerjanya seperti apa itu masih ongoing ya di neuroscience. Cuman kita bisa menjelaskan ketika kita mengambil keputusan, ya. Misalkan, kenapa Anda memutuskan A? Oh, karena ini, dan ini. Ya, kita bisa explaining. Nah, masalahnya deep learning yang kita kembangkan sekarang, dia mampu mengambil keputusan untuk memutuskan, ya, tapi dia nggak bisa menjelaskan mengapa dia mengambil keputusan itu. Nah, ini masih menjadi knowledge gap di riset di AI. Ya, jadi muncul di sana yang namanya pertama interpretable artificial intelligence. Jadi dia harus bisa mempertanggungjawabkan keputusannya sehingga dia bisa menjelaskan. Lebih-lebih lagi sampai kepada yang namanya XAI, yaitu explainable artificial intelligence. Dia bisa menjelaskan sebagaimana manusia menjelaskan mengapa dia mengambil keputusan. Kalau kita ditanya, kenapa Anda memutuskan untuk belok kiri? Oh, karena ini, dan ini, kan gitu. Nah, mesin belum bisa, ya. Tapi ke depan, ya, kalau di riset terus, ya mungkin akan ke arah sana, gitu ya. Ya, saat ini knowledge gap-nya adalah kita belum bisa trust 100% pada sistem, karena sistem itu tidak bisa menjelaskan reasoning-nya kenapa dia mengambil keputusan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini juga saya berikan singkat saja, ya. Jadi lahirnya AI ini sudah cukup lama sebenarnya. Ini oleh John McCarthy tahun 1956 itu, ya, kita masih struggling dengan berbagai macam masalah setelah kemerdekaan kita. Mereka sudah berkumpul, ya, tahun 55, ya, 31 Agustus itu di Dartmouth College, ya. Itu Dartmouth Summer, ya. Ini a proposal from the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Ini lahirnya AI. Ya, jadi 31 Agustus tahun 1955 berkumpul para ilmuwan AI di situ seperti John McCarthy, Marvin Minsky, ya, Shannon, ya, dan yang lainnya. Mereka kemudian menyebut istilah AI. Ya. Nah, tahun sebelumnya, tahun 50-an itu Alan Turing, ya, dia sudah membuat semacam pengujian namanya Turing Test, gitu ya. Ini salah satu yang masih dipakai, yaitu bagaimana mesin itu dibuat, yang mesin yang dibuat itu diuji sampai kalau dia bisa mengelabui orang, ya, jadi sampai kemudian orang itu nggak bisa membedakan dia itu bicara dengan mesin atau tidak, maka dia telah lulus dari ujian Turing atau Turing Test. Nah, bagaimana penggunaan-penggunaannya? Ya, tadi ada semacam ancaman, ya, tapi sebenarnya ada potensi lain yang itu juga sangat bermanfaat. Ya, jadi kalau kita lihat memang teknologi apapun itu seperti pisau atau pedang bermata dua. Ya. Nah, kita lihat use case-nya itu misalkan untuk mengatasi kemiskinan, ya, atau SDG juga bisa. Ya, jadi contoh menemukan tingkat kemiskinan. Ya, selama ini kan kita menggunakan survei statistik, ya, angka kemiskinan. Bisa nggak kita menggunakan citra satelit untuk mendeteksi bahwa daerah-daerah itu masih mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Ya. Ya, kemudian misalkan untuk alokasi gate, ya, ketika landing. Ya, kemudian untuk menentukan harga tiket sehingga bisa lebih efisien, ya, tidak terlalu mahal tapi tidak merugikan. Dan banyak sekali sekarang di education, ya, banyak sekali perusahaan yang membuat robot untuk pembelajaran, membuat sistem pembelajaran, ya. Nah, seperti sekarang kalau platform yang sangat terkenal itu adalah Khan Academy, itu sudah mengembrace atau sudah menggunakan AI, ya, untuk sistem pembelajaran mereka. Nah, yang sangat maju sekarang itu adalah di dunia kesehatan, ya, mulai dari asistif teknologi sampai dengan misalkan bioinformatics, ya, untuk meriset mencari obat yang cocok, ya, kemudian vaksin, ya, seperti apa eh, COVID kemarin itu vaksinnya ditemukan dengan bantuan AI, sehingga vaksin itu ditemukan biasanya kan 2-3 lama, ya, beberapa tahun setelah pandemi berakhir, ya. Kalau ini dia pandemi masih berjalan sudah ditemukan vaksinnya. Kemudian untuk industri-industri berat, ya, yang ini sekarang saat ini itu masih banyak mengandalkan banyaknya manusia buruh.
itu akan digantikan oleh robot. Begitu pula untuk finance ya. Sekarang mau trading, mau sektor real maupun sektor apa non real itu ya, seperti trading itu udah bisa menggunakan coding algoritming dan bisa menggunakan prediksi dengan menggunakan AI. Walaupun untuk trading ini masih sangat sulit ya menggunakan artificial intelligence ya, kecuali untuk menentukan parameter-parameternya saja. Nah, ini contohnya untuk apa? Mendesain ya, atau di sini software platform is writing code untuk menulis mendeskripsikan sebuah mobil ya, dan juga jadi AI sudah bisa mendeskripsikan dan memberikan analisis ya dari sebuah citra ya, sehingga dia bisa memberikan pengetahuan ya. Kalau saya kemarin melakukan uji statistik ya di salah satu tools itu, dia udah ada interpretation terhadap hasil uji statistik. Ini kan kalau di psikologi banyak digunakan nih uji statistik ya untuk menguji suatu hipotesis gitu ya. Itu sudah ada AI explanation. Jadi kita klik itu sudah dia menjelaskan dengan bahasa yang sangat bagus interpretasi dari hasil uji statistik tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi menulis ulang gitu ya. Dan kita bisa kita gunakan. Dan banyak sekali ini saya skip ya yang digunakan untuk aplikasinya ya. Nah, ini contoh prediksi harga properti ya. Kemudian deteksi adanya ranjau di laut ya. Yang ini yang banyak digunakan yaitu pengenalan citra ya. Ya, ini banyak sekali gunakan pengenalan tulisan ya. Kemudian analisis sentimen ya, dan seterusnya banyak sekali. Ya. Nah, seperti yang Anda rasakan di marketplace itu juga menggunakan AI itu, sehingga Anda tahu preferensi orang ya, ketika belanja itu dia bisa diketahui ya. Nah, ini keterangan tentang tadi kita bicara AI, kemudian bicara machine learning sudah saya jelaskan. Kemudian di antara machine learning itu ada yang lebih deep tadi, dengan segala macam kelemahannya. Nah, nah di sini bagaimana machine learning bekerja? Ini dia harus ada data, ya, gitu. Jadi ada data, ya, kemudian kita punya algoritma, gitu. Maknanya apa? Kalau kita nggak punya data, ya kita nggak bisa membuat model AI yang bagus, ya. Kemudian training, ya. Setelah itu kita akan kasihkan data yang baru. Jadi data yang digunakan untuk pembelajaran itu eh, tidak boleh sama dengan yang akan digunakan untuk pengujian, karena kita ingin melihat AI itu tidak hanya menghafal, tapi dia bisa melakukan reasoning atau analogi. Nah, ketika prediksinya masih belum oke, maka di training lagi. Nah, teman-teman bisa bayangkan satu, ya berarti AI ini sangat ditentukan oleh data. Nah, dulu kenapa tidak berkembang? Karena dulu itu data itu masih sedikit. Jadi era big data seperti sekarang adanya apa big data teknologi yang bisa menyimpan data. Jadi kita kalau WhatsApp, kita di medsos itu tersimpan semuanya, di TikTok tersimpan semuanya, dan itu bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan yang itu kemudian digunakan oleh ChatGPT ya. Nah, jadi AI bisa berkembang satu karena adanya data yang masif. Ya, sekarang ini data itu masif. Yang kedua, dulu yang namanya melakukan training itu kalau menggunakan mesin biasa nggak kuat komputernya. Nah, dengan adanya parallel processing, maka yang itu digawangi oleh Nvidia dan teman-temannya, ya Microsoft, Intel dan seterusnya, tapi yang leading adalah sekarang Nvidia, bisa melakukan komputasi secara paralel dengan jumlah komputernya itu istilahnya gitu ya, computing prosesnya itu sampai ribuan gitu ya, jutaan ribuan, maka dia bisa memungkinkan melakukan proses training. Jadi dua enablernya, satu tadi apa? Data yang masif, dua teknologi komputasi hardware yang mendukung. Maka berkembanglah sekarang seperti saat ini. Ya, sampai dengan ChatGPT ya. Jadi kalau kita pakai ChatGPT itu energi yang dikeluarkan untuk komputer itu gede banget tuh, besar sekali. Ya. Kita merasa nggak menggunakan energi ya, nggak seperti kalau kita hidupkan pompa air kan kerasa, bisa kita bayangkan energi yang dibakar gitu ya. Tapi kalau kita pakai ChatGPT saja, itu dia trainingnya itu
lebih besar lagi dari mesin-mesin yang kita punya di rumah gitu. Maka sebenarnya boros energi juga ya. Nah, ketika dia sudah diuji kok lulus, artinya dia bisa mengenali kasus-kasus yang belum pernah dia pelajari tapi dia bisa melakukan analogi, maka dia model itu adalah sukses. Maka kita punya namanya successful model di sini. Ya, jadi kita punya ini successful model. Nah, ini tipe pembelajarannya saya skip saja. Ya, ada banyak cara gitu ya. Yang pertama ini kalau supervise itu ada gurunya gitu ya. Jadi ada kunci benar salahnya. Kalau unsupervised itu dia belajar otodidak gitu ya. Nah, dia mengenali pola perbedaan satu dengan yang lainnya. Ini seperti kalau kita punya adik atau anak yang masih kecil, ada yang kita ajari ya, ini salah, ini benar gitu. Itu supervise. Atau dia suruh kasih pola memasukkan benda-benda pada tempat yang sesuai gitu ya, misalkan kotak ke kotak, bulat ke bulat. Maka itu namanya unsupervised, dibiarkan saja, dia bisa belajar sendiri mana yang sesuai gitu ya. Yang reinforcement ini diberikan reward and punishment ya ketika dia belajar. Jadi pembelajaran tapi dikasih kalau anak-anak itu kalau benar tak kasih permen gitu kan misalkan atau saya kasih hadiah mobil-mobilan misalkan. Nah, itu reinforcement learning. Nah, ini batasannya ya. Jadi untuk masalah-masalah yang sederhana itu sudah bisa diselesaikan oleh machine learning atau AI, tetapi ada yang namanya kita menentukan ciri itu sulit ya. Nah, maka dimunculkan adanya deep learning. Deep learning itu kalau dulu orang itu menentukan suatu citra atau suatu bahasa, kalimat atau apapun itu adalah dari cirinya secara manual. Nah, kalau itu kompleks kita kesulitan menemukan ciri-cirinya. Seperti manusia ini kan kalau kita menghafal teman kita nggak menghafal 100%. Kita hanya mengenali ciri-ciri pokoknya. Ini teman saya itu punya ciri-ciri begini. Kalau dia punya ciri-ciri begitu, maka itu teman saya. Kalau enggak, bukan ya. Seperti itu. Nah, ini dulu dilakukan secara manual, ya, secara manual gitu ya. Nah, dengan deep learning itu bisa dicari sendiri. Jadi deep learning itu dia bisa mencari fitur atau ciri-ciri tadi, penciri-penciri tadi secara otomatis sehingga lebih efektif gitu. Nah, ini technically seperti ini sehingga dia mendapatkan ini contohnya ya bagaimana deep learning ini bisa mengeluarkan ciri-ciri yang berbeda-beda ini. Ya, dia gunakan nanti untuk learning.